Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qiyamus samawati wal ard wa ma fin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut lagi bahasan kita di kajian Al-Quran secara tafsiriyah. Adapun surah yang kita bahas adalah surah Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat 70 sampai dengan 78. Ya, seperti biasa saya minta teman-teman untuk memberi tafsir terhadap ayat yang kita bahas ini sesuai dengan pengalaman-pengalaman bacaannya. Siapa yang mulai pertama? Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbana lakal hamd anta qiyamus samawati wal ard wa ma fin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudara jamaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga warganet dimanapun Anda berada saat ini. Kita di kajian Al-Quran secara lapasiyah. Adapun surah yang kita bahas masih di surah Al-Kahfi di ayat 70 sampai dengan 78. Seperti biasa, mari kita baca secara bersama-sama ayat yang akan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai' hatta id uhditha laka minhu dhikra فانطلقا حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري أسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا حتى إذا لقي غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا
قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت مني لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فانطلقا حتى إذا أتيا أهلها قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد فأبى أن يداعبهما فوجد فيها جدارا أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أن ينقض فأقام قال لشئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak terlalu banyak saya sampaikan karena mungkin waktu. Mungkin kepada Pak Ustaz, apakah ini Musa sudah jadi nabi atau belum? Karena ada 25 nabi dan rasul itu, salah satunya ini Nabi Musa adalah merupakan ulil azmi. Kemudian Khidir ini juga nabi. Kalau memang belum nabi berarti belum ada umatnya pada saat itu. Kenapa dia berdua sampai di suatu pulau tidak dikenal. Kalau memang dia nabi berarti ada umatnya, ada rakyatnya apa. Mungkin Pak Ustaz bisa jelaskan lebih jauh mengenai ini, karena selama ini Ustaz bilang Musa, tidak pernah sebut Nabi Musa. Khidir juga, ini kan tidak termasuk 25 Nabi merupakan ulil azmi. Mungkin itu sementara, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Begini Ustaz, saya mau bertanya tentang ayat yang sudah lalu. Sebenarnya juga ini bukan hanya ada di surah Al-Kahfi, tapi ayat ini ada di beberapa surah, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi di situ dikatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seluruh makhluk bersujud kepada Adam, semua bersujud kecuali iblis. Dan inilah tanda kesombongan, karena iblis tidak mau bersujud. Ada satu ketika, pernah saya datangi sebuah masjid, saya tidak usah sebutkan namanya. Ini kebetulan waktu itu ada di masjid itu tinggal juga seorang ustadz ya di dekat situ. Pas itu hari dia memberikan pengajian seperti ini juga.
Tapi ada satu golongan, ada mungkin sekitar 5-6 orang itu tidak ikut, malah ribut. Dan apa namanya, karena apa namanya, terus terang saya juga pernah tinggal di sana, jadi saya dapat itu beberapa kali seperti itu, ribut. Dan ini 5 orang ini tidak menghormati ustadz ini. Kalau jalan tidak tabe-tabe, kalau bicara tidak ditemani, intinya tidak dihormati sama sekali ini ustadz ini. Padahal ini ustadz ini tokoh terpandang, salah satu tokoh terpandang di masyarakat. Saya penasaran, saya tanya, bilang, kenapa kita tidak mau hormat Pak sama beliau ini? Kan ini beliau orang begini-begini. Ternyata katanya pernah dizolimi. Ya entah masalah tanah atau masalah apa, yang jelas katanya ini pernah dia berselisih. Dan ini kelima orang ini merasa dizolimi oleh ustadz ini, sehingga dia hilang respect lah sama ustadz ini, bahwa lain dia cerita di mimbar, lain dia lakukan di lapangan. Lalu saya tegur sama ayat ini, wah tidak bisa begitu Pak, kita harus hormati orang. Jangan sampai kita termasuk dengan ayat tadi, wa iskala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasjadu illa iblis, bahwa kita itu harus hormati orang tanpa melihat status sosialnya begitu. Tapi dia bilang tidak. Ini ayat katanya tidak bisa, mereka ini tidak bisa masuk di ayat itu. Kenapa? Karena ketika Allah menyuruh iblis menyembah Adam, iblis tidak mau. Itu karena iblis merasa dia lebih mulia. Adam tercipta dari tanah, dia tercipta dari api, dia merasa lebih hebat dari Adam. Sedangkan katanya apa namanya? Jadi kalau sombong itu katanya, jadi kalau ada orang datang tidak ada salahnya sama kita tidak mau hormati. Itu sombong. Dia tidak apa-apai kita. Dia datang saja, apa namanya, misalnya ada orang datang, kita tidak mau hormati, mungkin karena dia kaya atau apa, kan begitu. Artinya tidak ada hujan, kita tidak hormati, kan? Kita merasa lebih hebat dari dia. Itu sombong. Tapi kalau ada orang dia menzolimi kita, misalnya, bahwa kita tidak mau hormati, katanya tidak bisa masuk ayat ini. Karena Adam tidak pernah menzolimi iblis. Hanya iblis saja yang merasa dia lebih mulia, sehingga iblis tidak mau menghormati Adam. Jadi kalau ada orang katanya tidak mau menghormati orang lain karena pernah dizolimi, maka itu wajar. Karena dia pernah dizolimi. Apakah bisa seperti itu, Ustaz? Mungkin ada penjelasan. Terima kasih. Iya, jadi sebenarnya ini dalam kisah ini sebenarnya ini berawal dari pertanyaan umatnya. Jadi sudah ada umatnya, Pak. Berarti dia sudah nabi, sudah pengikutnya. Siapa yang kira-kira yang paling pintar di muka bumi ini? Dia bilang saya. Karena dia sangat percaya diri. Dia bicara dengan Allah, dia dididik di istana, kemudian dididik oleh mertuanya Nabi Shu'aib. Jadi komplit sebenarnya ilmunya itu. Makanya dia sangat percaya. Dia sebenarnya mungkin saat itu tidak juga membanggakan, tapi dia yakin sekali bahwa dia yang paling pintar. Maka dia katakan saya. Di situ ditegur. Datang bertemu dengan hambaku, di pertemuan kau belajar sama dia. Jadi itu. Jadi itu sudah Allah yang bicara kepada dia, Pak. Jelas dia sudah nabi. Sudah dapat wahyu. Sudah pernah terjadi dari Bukit Sinai di waktu Allah pertama. Jadi sudah. Karena itu perintah Allah. Seandainya dia bukan nabi kan, bagaimana dia bisa tahu? Jadi ini fakta bahwa memang dia sudah nabi. Kemudian Haidir itu memang tidak ada namanya di antara 25 itu. Ya. Jadi hanya pendapat saja bahwa dia nabi. Ya, tapi di sini tidak ada karena hanya 25 yang disebut nama. Ya, jadi itu ya. Jadi pendapat bahwa dia ada nabi. Tapi dia ini memang orang ini alhamdulillah ya, artinya luar biasa. Karena seorang nabi belajar sama dia. Nah, ini luar biasa. Tapi tindakannya ini sesuai pembahasan kita memang aneh. Ya, kalau kita pun seperti Musa mungkin kita juga menegur. Ya, kan sangat aneh. Jadi satu tindakan yang tidak pantas ditiru. Jadi tidak boleh ditiru ini. Karena ini hanya orang-orang tertentu. Dan dia itu komunikasinya dengan Allah, Masya Allah. Dia tahu yang masalah batin bukan hanya lahir. Dan dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Makanya tindakannya itu membocorkan perahu, membunuh anak dan menegakkan itu nanti akan dijelaskan. Itu ada maksudnya semua. Tapi tidak bisa dilakukan orang biasa. Dan memang dia memiliki ilmu ladunnah.
Ilmu ladunna adalah ilmu dari sisi Allah, dan ilmu ladunni itu sama saja ilmu dari sisiku, adalah ilmu yang bisa didapatkan tanpa media, tanpa perantara. Sebagaimana saya ulangi lagi dalam surah Al-Alaq dikatakan, di situ dikatakan, auzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbuka alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan manusia dengan kalam. Kalam itu perantara, itu media sebenarnya. Allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia apa-apa yang tidak tahu, tidak ada kalam di situ. Itulah ilmu pemberian Allah, bukan melalui perantara. Nah, itulah. Dan itu dia miliki. Khaidir itu dia miliki. Dia tahu apa yang akan terjadi dengan tindakannya. Jadi satu tindakan yang sebenarnya sangat aneh. Sangat aneh ya. Nah, dan itu pembelajaran juga kita, bahwa kita tidak boleh menyalahkan seseorang dengan apa yang dia lakukan. Berkaitan dengan pertanyaannya Pak Iqbal tadi itu, jadi begini, kita menirulah sikap Rasulullah. Rasulullah bukan hanya tidak dihormati, iya, seorang orang buta yang dia beri makan itu dia mencela, tapi dia sabar. Jadi kalau kita mau bersikap seperti Rasulullah, tidak usah terlalu gila hormat. Apalah artinya satu penghormatan? Tapi di satu sisi kita juga perlu menghargai orang lain. Budaya kita orang Makassar, as-sifakala biri, as-sifakatahu ya itu. Jadi kita menghargai sebenarnya manusia segala secara sifakatahu, sifakala biri. Kita leluhur kita tidak membutuhkan pujian. Tidak, membutuhkan penghargaan. Itulah sifat ketawa, sifat kalakbir. Memuliakan apa adanya, tidak berlebihan. Kalau pujian cenderung pada berlebihan, pujian hanya untuk Allah. Tapi kita semua, ada yang mengatakan bahwa semua orang senang dipuji. Saya tidak sependapat itu, tidak. Tidak semua orang senang dipuji, tapi setiap orang senang dihargai. Dihargai, diapresiasi. Kalau bahasa Inggris, appreciated. Everybody needs appreciation. Nah, itu. Jadi penghargaan. Nah, itu ya. Nah, tadi itu sikap itu sebenarnya dia sudah bersikap tidak sesuai dengan tuntunan Rasul. Karena dia sudah menjudge, sudah mencelah, ya. Ya, kembali kepada sang ustaz itu yang mengajar, namanya manusia, mungkin ada tindakannya yang tidak sempurna, tetapi janganlah itu menjadi dalam buku diingatkan, janganlah kebencianmu pada satu kaum menyebabkan kau tidak bertingkah adil. Nah, ini kan jadi begitu. Al-Quran mengingatkan, jangan sampai kebencianmu pada satu kaum dan atas kau adil. Jadi kita selalu berprasangka baik, ya, berprasangka baik. Adapun orang tidak ikut tidak apa-apa. Kalau di Masjid Nabawi itu memang banyak kelompok-kelompok seperti ini. Kalau di Masjid Nabawi itu kan banyak kelompok-kelompok, ya, untuk orang adakan pengajian, tidak apa-apa. Artinya dia merasa lebih butuh di tempat ini. Dia merasa tidak butuh, tidak usah dipaksakan. Kita ini sedikit bergabung di sini, kan ada lain mungkin ada kepentingan yang berbeda. Jadi kita jangan berusaha kepada orang lain. Saya kira itu ya, Bang. Rupanya kalau ada orang yang menyatakan dirinya pintar, memang perlu masih belajar lagi. Jadi terutama ilmu kesabaran. Jadi apa yang didapat Musa sampai di ayat 78 ini, bahwa dia mendapat ujian kesabaran dan dia tidak mampu sabar. Dan rupanya juga ini apa yang dilakukan oleh Haider ini sebenarnya biiznillah, ya. Itu ada petunjuk dari Allah, itu tidak sembarangan, ya. Jadi betul-betul Nabi Musa ini diuji keimanannya, kesabarannya, sehingga apa yang dia lihat dia tanyakan. Nah, ini juga satu pembelajaran buat kita, bahwa kalau ada sesuatu yang aneh, ya ditanyakan saja, jangan diam. Yang di luar dari biasa ditanyakan, karena kita kan harus tahu itu persoalan. Nah, jadi tidak ada yang salah di sini, baik Haider maupun Musa. Isinya adalah pesan, ya, pesan bahwa kamu harus sabar kalau kamu belajar. Yang kedua, apabila ada sesuatu yang aneh kau lihat, coba tanyakan. Itu intinya ini persoalan. Ya, dua-duanya tidak ada yang salah, baik Haider maupun Musa. Tapi Musa kelebihannya karena dia patuh pada perintah Allah, kau cari guru. Nah, itu dia sudah laksanakan.
Nah, cuma dalam perjalanan bahwa dia ada ujian kesabaran. Nah, itu saya kira tambahan sedikit karena memang Al-Quran ini adalah pusatnya pembelajaran. Ya, itu yang hikmah yang kita bisa tarik sedikit dari situ. Ya.